Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana proses kimia yang terjadi pada saat kita memasak telur. Jika umumnya kamu melihat benda yang dipanaskan akan mencair, maka akan berbeda kasusnya jika yang dipanaskan adalah telur. Telur mentah yang awalnya cair akan berubah menjadi padat ketika dipanaskan dalam suhu tertentu. Bila pada zat fluida, contohnya air, terjadi perubahan dari fase cair menjadi padat karena dipengaruhi oleh turunnya suhu. Fenomena ini bisa disebut proses pembekuan, dan keadaan tersebut bisa kembali menjadi cair jika suhu sudah di atas 0 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh pengaruh fisika terhadap suatu zat, sebab tidak terjadi pemutusan ikatan pada molekul H2O. Hanya saja pada hal tersebut terjadi sesuatu gaya antar molekul H2O1 dengan H2O lainnya. Lalu, apakah perubahan wujud telur rebus sama seperti air, yaitu membeku? Komposisi telur salah satunya didominasi oleh protein. Berdasarkan pertimbangan bentuk 3 dimensinya, protein diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama, yaitu fibrous cenderung lurus dan globular cenderung bulat. Dan protein yang terdapat pada telur merupakan kelompok protein globular. Perubahan menjadi padat pada telur yang dipanaskan terjadi akibat perubahan struktur protein yang menyebabkan molekul protein kehilangan karakteristik bentuk 3 dimensinya. Dua proses yang terjadi dari cair menjadi padat adalah denaturasi dan koagulasi. Ketika kita sedang menggoreng telur, pada dasarnya kita sedang mempelajari proses sederhana dari terdenaturasinya protein. Telah kita ketahui bersama bahwa protein dapat terdenaturasi atau berubah dari struktur alaminya pada suhu tinggi maupun pada kondisi asam. Denaturasi pada protein globular putih telur dapat dikatakan sebagai penurunan bentuk struktur karena terganggu atau terputusnya ikatan dan gaya antar molekul. Struktur globular ini berubah menjadi struktur fibrous, kemudian menjadi rantai-rantai yang lebih sederhana. Proses terdenaturasinya protein dapat tergambar sebagai berikut. Protein pada telur dapat ditemukan pada kuning maupun putih telur. Pada telur mentah, protein tersusun atas asam-asam amino dengan berbagai macam ikatan di dalamnya membentuk susunan yang stabil. Asam-asam amino terangkai terlipat dalam bentuk 3 dimensi yang sangat kompleks. Ketika telur diberi perlakuan panas, misalnya digoreng, molekul-molekul protein di dalamnya akan bervibrasi. Ikatan-ikatan kovalen yang merangkai asam amino pada struktur primer protein akan tetap bertahan pada kondisi ini. Namun, hal itu tidak berlaku pada struktur 3 dimensi protein yang ikatannya lemah. Struktur 3 dimensi protein akan terbuka. Ketika dua protein yang terbuka saling berhubungan, mereka akan membentuk ikatan yang baru. Satu jaringan besar protein telah terbentuk. Cahaya sudah tidak bisa lagi menembus jaringan ini, sehingga warnanya menjadi putih. Akibat proses denaturisasi ini, cairan putih telur menjadi padat dan berubah daripada awalnya bening menjadi putih. Sifat telurnya yang direbus dan digoreng menjadi berbeda dengan telur mentah. Perubahan ini tidak dapat dikembalikan dan terjadi karena adanya perubahan struktur kimia. Protein yang ada pada telur ketika dipanaskan akan mengalami perubahan baik karakteristiknya hingga strukturnya. Hal inilah yang menjadikan protein di dalam telur mengalami penggumpalan. Koagulasi terjadi ketika molekul protein menggumpal karena protein fibrous terdenaturasi, bentuknya dan tidak melipat. Ketika putih telur dimasak, protein mengalami denaturasi dan selanjutnya koagulasi, dan kita melihatnya sebagai padatan. Dapat terlihat setelah dipanaskan pada suhu 50-85 derajat Celcius atau pada waktu 20 menit. Jadi, pada saat memasak telur merupakan sebuah proses kimia melalui perubahan struktur akibat adanya denaturasi, struktur globular, dan koagulasi protein pada struktur fibrous. Reaksi denaturasi dan koagulasi ini bersifat satu arah. Telur yang sudah mengeras tidak dapat menjadi cair kembali ketika didinginkan. Reaksi hanya mengarah menjadi produk, yaitu bertekstur keras, di mana hal ini sesuai dengan ciri dari perubahan kimia. Jika benda akan mengalami perubahan baik fisik dan juga sifatnya. Perubahan kimia pada proses penggorengan telur ini termasuk perubahan kimia yang diinginkan. Denaturasi hanya mengubah struktur alami dari protein namun tidak dengan zat gizinya.